Ini membuat Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk bertarung lebih jauh. Dia yakin bahwa Ruo Momeimo adalah tubuh daging dan darah, dan leluhur bayi darah setidaknya bisa bertarung melawan satu yang tak terkalahkan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pisau ini dicampur dengan kemarahan yang mengamuk, dan Qin Yichen memikirkan pohon elf busuk dan mayat roh heroik yang tak terhitung jumlahnya yang merupakan mayat cambuk, dan kemarahannya sulit ditekan. Potong dengan satu pisau, dan ingin memotong pesona. Pedang Qin Yichen ganas dan ganas. Sekarang di depan Di Wei, pedangnya tidak seperti semut yang runtuh. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah ketika pedangnya ditebas karena marah. Mei tiba-tiba melihat ke belakang. Wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah menjadi penampilan Wen Qing. Tidak. Tidak persis sama dengan Wen Qing, tetapi penampilan yang cantik dan menawan, yang masih wanita kekaisaran Wen Qing tidak dapat berlaku. Kami telah menikah begitu lama, tetapi Yuan yang tidak rusak, dan itu tidak nyaman. Hah. 6 kata terakhir sepertinya langsung berubah menjadi aliran gemericik, seolah-olah telah menembus telinga Qin Yichen, seolah-olah Wen Qing berbisik lembut di telinganya ketika dia berada di atas bantal tempat tidur. Qin Yichen tahu bahwa ini adalah teknik sihir, dan itu adalah musuh hidup dan mati. Dia membuat hati daunnya jernih, tetapi ketika Mei memandangnya, dia masih merasa seperti noda api jahat yang tak terkendali di perut bagian bawahnya. Api jahat ini menyebabkan Qin Yichen kehilangan kesadaran sejenak, dan Mei mengambil kesempatan ini untuk menyembunyikan pisaunya. Bagaimana bisa? Tanda seru. Meskipun Qin Yichen tidak mau melakukannya, dia bahkan lebih enggan untuk mempercayainya. Dia bahkan bisa bersumpah bahwa dia jelas bukan kecantikan yang glamor. Terlebih lagi, Qin Yichen tahu bahwa mantra itu seperti stunner yang tiada taranya, dan mungkin hanya cara untuk membingungkannya. Bahkan, seperti 3 monster, dewa itu sebenarnya sangat jelek dan menakutkan. Tapi kenapa? Dia masih tidak bisa membantu. Bukannya kamu tidak yakin, tetapi kamu tahu bahwa laut itu tidak bersih. Pada saat ini, hanya mendengarkan suara Bai Guanxing datang seperti salju yang dingin, membuat Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa Daoxin bersih dan dicuci, dan api jahat di perut bagian bawahnya ditekan. Tapi Qin Yichen masih bingung, tahu laut. Lautan kesadarannya telah lama berubah menjadi jiwa, dan sekarang dia bertindak sebagai mesin alkimia yang kejam di klan Kaisar Qi. Bagaimana dia masih tidak murni di lautan kesadaran dan terpengaruh oleh pesona? Bai Guanxing memandang Putri Wenxing, dan kemudian menjelaskan dengan transmisi suara, lautan kesadaran hanyalah istilah umum. Dalam arti sebenarnya, itu dapat dipahami sedalam di dalam jiwamu, dalam ingatanmu, lautan jiwamu. Kesadaran belum sepenuhnya dicuci. Jing, masih ada pikiran jahat dalam hal itu. Bagaimanapun, kamu adalah 2 surga, dan tubuh yang diperoleh telah datang jauh-jauh dari duniawi, dan telah melihat Hong Chen. Menurut penjelasan Bai Guanxing, adalah satu hal untuk memiliki pikiran yang jernih dan ketekunan. Tetapi apakah Anda tahu laut atau jiwa? Itu tidak berarti bahwa Anda tidak akan pernah bisa bergerak seperti gunung mulai sekarang. Dan alasan mengapa Qin Yichen dapat tergoda oleh pesonanya adalah karena bagaimanapun juga, Qin Yichen memiliki hal-hal di area itu, yaitu sifat manusia. Bai Guanxing berkata bahwa lautan kesadaran tidak dimurnikan, tetapi sebenarnya sangat mudah dipahami, yaitu, semua makhluk hidup berjalan di antara langit dan bumi dalam kehidupan ini. Dan bahkan jika semua jenis pikiran Dao berlalu, mereka akan meninggalkan jejak di hati dan jiwa Dao. Ibarat ombak yang menerjang pantai, mereka akan meninggalkan jejak. Biasanya jejak ini tidak terlihat, tetapi akan muncul ketika berhadapan dengan lingkungan. Misalnya, leluhur bayi berdarah. Dia sebenarnya sangat kejam dalam kehidupan ini, dan sekarang tidak mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang secara normal. Tetapi pengalamannya membunuh hanya seperti mimpi buruk tidak dapat sepenuhnya dihapus dengan menekan dan memurnikan hati Tao. Dan orang normal, seperti Mu Qiyu, jika dia dikejar oleh Tian Wudi dan dia mendengar bahwa Bai Guanxing bersedia menerimanya, dia pasti senang dan bersyukur. Ini adalah perilaku normal semua makhluk. Leluhur bayi darah dapat digambarkan sebagai sangat ditarik dalam kehidupan ini, dan ketika mereka menghadapi hal yang sama, mereka akan menolak kebencian, memilih untuk pergi sendiri, dan dibujuk untuk waktu yang lama sebelum enggan tinggal. Kejadian ini saja tidak berarti bahwa leluhur bayi darah lebih rendah dari Mu Qiyu. Tetapi pikiran yang dipengaruhi oleh ingatan yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di jiwa akan dibangkitkan ketika menghadapi sesuatu. Menghasilkan reaksi yang berbeda. Adalah satu hal untuk memiliki pikiran yang jernih. Tetapi Qin Yichen tidak dapat melakukan hal yang sama seperti Kaisar Mingyang. Terlebih lagi, Qin Yichen sendiri adalah seorang pria, dan dia masih sekuat dirinya. Belum lagi tubuh bawahannya telah dihormati seperti Wen Qing selama bertahun-tahun. Bahkan jika itu adalah tubuh yang diperoleh, Qin Yichen awalnya mengatakan bahwa kadang-kadang membawa Qian Sui ke alam Dao untuk memberikan hadiah suami dan istri Zhou Gong dianggap memoles kultivasi, dan itu tidak lagi membosankan. Namun, tubuh yang diperoleh Qin Yichen sekarang bersama teman-teman Ziyun. Kelompok pria Ziyun,
Semua lajang. Adalah segala macam sarkasme dan lelucon tentang dia. Wajah tua Qin Yichen tebal dan acuh tak acuh. Bahkan sangat bangga. Tetapi Qian Sui adalah seorang gadis dengan wajah kurus. Setelah pergi ke istana Dao lagi. Setelah menghadapi godaan licik dari Yao Tian dan Xiao Luer. Saya tidak pernah pergi ke alam Dao dengan Qin Yichen lagi. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen benar-benar telah mempertahankan Yuan Yang. Dan dia dapat menahannya. Bagaimanapun. Dia bertanggung jawab atas wanitanya sendiri. Tapi, bagaimanapun, itu menahannya. Faktanya, hati Dao Qin Yichen sudah tidak tergoyahkan. Dia hanya kehilangan kesadaran sesaat. Dan pada saat ini Kong Wu benar-benar melihat sepasang kaki giok putih Mei, meninggalkan semburan air liur. Oke, aku memberikan hatiku untuk. Kong Wu menghunus pedang pinggangnya dan hendak pergi ke hatinya sendiri. Tampaknya mantra adalah dewinya yang tiada taranya, yang untuknya dia rela memberikan hatinya. Tidak tahu malu. Untungnya, pada saat ini, Hua Daoru tiba-tiba menamparkan dai Kong Wu, sehingga yang terakhir tiba-tiba mengerti. Melihat pisau pinggang di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Kong Wu panik. Tetapi kemudian dia hanya merasa sedikit lembut di kakinya. Mengapa saya merasa sedikit lamban dalam kekuatan ilahi saya? Telapak tangan Anda menyakiti saya? Dan Hua Daoru tidak ingin terjerat dengan idiot Kong Wu sekarang. Tapi dia dengan dingin berteriak, keluar. Setelah melihat ini, Bai Guanxing segera mencibir dengan dingin, omong kosong. Ada 3 hari, matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan 3 harta roh dan energi. Hatinya longgar. Baik Qin Yichen dan Kong Wu terkejut, seolah-olah mereka berubah menjadi 1000 wajah. Mereka tidak hanya tergoda untuk melakukan keterampilan pesona, mereka menyembunyikan pedang berwarna, dan bunga serta panah menembus tulang. Qin Yichen sangat jelas bahwa di dunia biasa, playboy yang tak terhitung jumlahnya yang kecanduan rumah bordil dapat mengetahui seperti apa penampilan mereka. Dan meskipun Qin Yichen dan Kong Wu keduanya masih di Yuan Yang, dan darah mereka kuat dan kuat, tetapi pesonanya bukanlah tengkorak merah muda biasa, itu bahkan seperti kondensasi nafsu kotor di dunia. Pada saat itu, Kong Wu merasa bahwa kekuatan ilahinya sedikit lamban, dan jika wilayahnya lebih lemah, dia takut itu akan berubah menjadi tulang seseorang dalam sekejap. Kayu. Kamu tidak tahu malu. Tanda seru. Dan Putri Wenxing juga malu dan marah saat ini. Tatapan mata orang ini barusan oleh Mumu terlalu. Putri Wenxing sangat marah sehingga dia menginjak kakinya dengan ringan. Tetapi dia takut dia bahkan tidak menyadarinya. Biasanya, bahkan jika suami dan istri sedang bermain dan marah, mereka akan membagi kesempatan itu.